Ini dia udah nggak tahan, kesakitan. Waduh guys, 1000 orang. Saya nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Mohon maaf atas nama PGR dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini guys, kita akan membahas lagi ya berita yang lagi viral, tapi menyedihkan banget ya guys ya. Karena ternyata banyak sekali siswa-siswa yang keracunan akibat makan bergizi gratis. Dan beritanya bahwa wakil kepala D yang itu nangis minta maaf guys ke siswa karena banyaknya keracunan ini, dan dia percaya bahwa kasus 80% itu karena SOP-nya sebenarnya tidak terpenuhi. Tanpa perlu berlama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Ini guys ya. Waduh, insiden keracunan massal dari santap makan bergizi gratis di Bandung Barat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Neng, 1.315 siswa guys di Bandung Barat. tarik nafas. Ya Allah, ya Allah. Sing sehat nih. Bu ngirim bu. Bu ngirim ke mobil. Ayo yuk. Ayo ngirim ke kanan saurang. Yuk, ayo ngirim. Ayo. Astagfirullah, astagfirullah. Tuh. Nyasok ya ngirim ke mobil ayo. Ih, ngeri banget guys, ngeri banget. Ibu nyari lah ibu. Kita kalau hibur aman. Neng, tarik nafas pelan-pelan neng. Neng, tarik nafas pelan-pelan. Bener kata Anies, lebih baik gratis biaya sekolah daripada makan gratis. Hentikan yang namanya makan gratis, yang ditakutkan yang paling berbahaya. Kalau nanti ada virus, apa kita bila tahu? Rata-rata cuma di daerah Bandung, woi, Jawa Barat. Di kota lain gak ada yang keracunan. Di Sumedang, Jawa Barat, terus di Kalimantan juga ada, di Medan, Sumatera Utara, bukan Bandung itu. Ibaratnya ada orang hajatan pesan catering, pas tamu pada keracunan yang disalahin tuan rumahnya, bukan vendor cateringnya. Ada yang bisa jelasin nggak dari menu ini kira-kira apa yang bikin keracunan? Kejadian hari ini keracunan di Ciamplas dengan menu tersebut. Mungkin karena pecelnya ya, mungkin bumbu kacang atau sayurnya nggak terlalu bagus. Karena kan pecel ini gampang basi ya. Aku di wilayah aku ini guys, ada yang jual pecel tuh rame banget gitu ya. Penjual pecelnya tuh rame banget. Tapi kalau pecelnya tuh didiemin kayak cuma 1 jam doang, itu langsung basi guys. Tapi rame, banyak yang beli gitu. Beda dengan ada tempat lain juga yang harganya lebih pricey. Itu tuh kalau ditinggal semalaman pun nggak basi karena dapurnya mungkin udah bersih gitu ya. Jadi ini kan makanan kayak lumayan rawan gitu ya kalau pecel ini ya. Mungkin karena pecelnya kali, mungkin ya. Keracunan. Guys, mual-mual, sesak nafas, kejang-kejang. Astagfirullah, astagfirullah. Sing kuat yang agung. Sing kuat ya Allah, tarik nafas, tarik nafas. Kasian banget guys. Tarik nafas yang agung, sing kuat yang agung. Sing kuat sok, sing kuat sing tegar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ini dia udah nggak tahan, kesakitan. Kasian banget. Astagfirullahaladzim ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ih, kesian banget guys. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Keracunan makan dari program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menyebabkan 25 pelajar menjadi korban. 25 guys. Mereka mengalami gejala mual, muntah, serta nyeri perut setelah mengkonsumsi menu MBG yang menggunakan ikan hiu goreng dan diduga memicu kasus keracunan makanan. Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Benua Kayong, Dewi Herdina Febriani, membenarkan sebagian besar siswa yang merasakan gejala serupa usai mengonsumsi menu MBG. Waduh guys, 1000 orang. Ya Allah, ya Allah. Ngeri banget. Dibukukan sementara sebab keracunan BMG. Bukukan sementara dapur BMG selama minimal 14 hari. Selamanya aja kali ya. Selamanya aja kali. Banyak banget guys korbannya guys. Faktanya itu petingginya itu bukan dari ahli gizi guys, dan juga bukan ahli pendidikan, dokter, nakes, spesialis tumbuh kembang dan lain-lain. Jadi itu tuh ternyata didominasi oleh pensiunan TNI. Ini kan dari Kementerian Keuangan. Ini ya, 10 masuk namanya ke petinggi yang ngurus KPPN, dari gizian KPPN Indonesia. langsung masuk ke dapur. Di dapur namanya dapur SPPG. Nah, di dapur masuknya apa nih? VA. Masuk virtual account. Nah, virtual account ini yang punya 2 orang. Bukan satu ahli gizi adalah semua, kepala guys. SPPG, satunya Kalau adalah minta pemilik yayasan. Nah, kemudian bagaimana? Untuk apa uangnya ini? Untuk belanja, untuk operasional. Nggak ada yang ahli untuk gizi. Katanya Badan Gizi Nasional, tapi isinya bukan ahli gizi, malah pensiunan tentara. Gimana nggak keracunan itu? Wih guys, lihat nih. Dan Hidayan, wakil gizi. Sama sekali gitu loh. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Iya. Kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Iya. Ya DIY. Susunnya ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek request yang ngono ya kuis wae ora apa-apa. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya, tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Badan Gizi Nasional tolak usulan MBG diganti uang tunai. Ya memang harus ditolak, karena kalau MBG-nya nggak ada langsung uang tunai, nanti nggak ada jabatan bapak-bapak ini. Iya. Gizi Nasional tapi isinya hampir Brigjen Purnawirawan. Kacau. Banyak kan ini tidak ahli gizi, tapi ahli Presiden boleh diangkat dulu nggak? Boleh kalau gitu, silakan. Nah, Iya. siap. Ditelepon langsung guys. Siap. 28. Iya. 8
8.488. Apa tuh? 8.488. Iya, betul. 28 ya. Ya, baik, makasih. Mohon maaf ada telepon karena biasa dipantau tiap hari. Ya, Langsung saya dipantau langsung oleh dipantau. Pak Presiden. Pak, tapi boleh Pak, sebelum melanjutkan Pak Dadan tadi penjelasan terkait dengan 5.000 yang fiktif tadi, Ya. ada arahan apa Pak dari Pak Presiden? Aduh, mohon Kepo. maaf ya. Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Nasional membuat 1 miliar porsi makan. Jadi 4.700 menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak, dan itu kami sesalkan. Kami terus perketat mekanismenya. Misalnya SPG baru kita minta agar memulai dengan jumlah kecil. Jadi kalau mereka punya daftar Kenapa sih dipertahankan gitu ya? atau 3.500 orang tercakup dalam 20 sekolah, maka hari pertama kedua mereka disarankan untuk melayani 2 sekolah dulu. Setelah mampu melayani naik gitu ya, kemudian naik sampai akhirnya bisa 3.500. Tapi untuk SPG lama kami ingatkan agar mengganti supplier juga hati-hati, karena penggantian supplier bisa berdampak yang luar biasa. Karena selama supplier lama aman, ternyata dengan supplier baru tidak aman. Nah, jadi kita coba berusaha untuk terus memperketat SOP kita, dan untuk SPG Yang benar, Pak. yang Kasihan kemudian pelayanan soalnya. yang menimbulkan gangguan terhadap pencernaan penerima manfaat, maka biasanya kami stop dulu sampai semuanya bisa selesai. Nah, kemudian sekaligus juga kejadian ini memang terutama terjadi pada anak-anak sekolah. Nah, untuk ibu hamil, ibu usia anak balita, alhamdulillah sampai sejauh ini selalu aman dan tidak ada kejadian. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Dia sampai nangis, guys. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami punya
Ya, makan bergizi gratis ini ya mungkin niatnya Pak Presiden adalah ya seperti tadi ya yang Ibu Nani bilang, kalau ingin memberikan gizi yang setara gitu pada seluruh anak-anak di Indonesia. Tapi nyatanya ya banyak yang keracunan juga, dan semoga dengan kejadian ini pemerintah lebih berhati-hati lagi supaya kejadian yang seperti ini tuh tidak akan pernah terjadi lagi. Dan program makan bergizi gratis kini justru berubah menjadi sumber masalah kesehatan massal. Data resmi mencatat ribuan siswa menjadi korban keracunan. Dengan puluhan kasus terjadi hanya dalam beberapa bulan. Mirisnya struktur kepengurusan justru diisi oleh banyak unsur aparat keamanan. Padahal, inti dari program ini adalah pemenuhan gizi yang seimbang dan keamanan pangan. Sesuatu yang seharusnya ditangani oleh pakar gizi, ahli kesehatan masyarakat, dan para ahli profesional pangan. Tapi malah didominasi oleh aparat keamanan. Meski ribuan anak sudah menjadi korban keracunan, sejumlah pejabat pemerintah secara terbuka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak akan dihentikan. Meski kasus keracunan massal setiap hari terus bermunculan. Ini memperlihatkan bahwa politik pencitraan lebih dominan daripada prinsip kehati-hatian dalam kebijakan kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. parah.